Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Qala radhiyallahu anhu faslun wa tajibu zakatu fil ibil. Kitab Sulamut Taufik pada pembahasan wajibnya zakat. Wa tajibu dan diwajibkan az-zakatu, yaitu zakat pada hewan al-ibil, yaitu hewan onta, wal baqari dan sapi, wal ghanami dan kambing. Yang dinamakan zakat binatang ternak. Satu, hewannya hewan onta. Kedua, sapi dan teman-temannya. Kerbau masuknya ke dalam kategori bakor, sapi. Ya, kalau kita ternak kerbau juga ada ntar zakatnya. Sama seperti hitungan sapi. Wal ghanami dan kambing atau domba sama. Itu namanya zakat binatang ternak. Wat tamari dan kurma, wazabibi dan anggur, wazzuru'il muqtatatil wazzuru'il muqtatati halatal ikhtiyari. Watamari dan kurma, wazabib dan kismis atau anggur yang kering di pepohonan. Kenapa disebutkannya ini kurma dan anggur gitu? Karena makanan pokok pada saat itu, di zaman tersebut, di tempat tersebut makanannya yaitu korma dan juga kismis. Wazzuru'il muqtatati halatal ikhtiyar, dan hasil panen, ya, hasil panen, hasil kebun yang menjadi makanan pokok, gandum di sana. Halatal ikhtiyari, dalam keadaan normal. Berarti yang pertama tadi zakat binatang ternak pembagiannya, yang kedua zakat pertanian, buah-buahan seperti korma, anggur, kismis, ya, wazzuru' dan hasil kebun. Kalau kata kita hasil kebun. Ya, kalau yang tadi yang kedua hasil pertanian, kita masuknya bukannya korma, apa yang jadi makanan pokok? Padi. Kita masuknya padi. Wazzuru'i dan hasil kebun, ya, hasil-hasil kebun yang menjadi makanan pokok. Halatal ikhtiyari, dan kesemuanya itu dalam keadaan normal. Sebab pertanian perkebunan ada yang namanya musiman. Ya. Ada dalam satu keadaan namanya musim paceklik, kesulitan, gagal panen. Itu nggak wajib zakat bentar tuh. Karena di sini dikatakan halatal ikhtiyar, dalam keadaan normal. Kalau keadaannya lagi tidak normal, berarti tidak wajib zakat. Diwajibkan zakat dalam keadaan normal. Berarti udah 3 kategori. 1 zakat binatang ternak, zakat pertanian, dan zakat hasil panen perkebunan. Wazahabi wal fiddati wal ma'dini, dan zakat emas, perak, hasil tambang. Zakat pertambangan, emas dan perak. 4. Ya, ini kita bicara pembagian zakat yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti sebenarnya ada lagi tambahan. Ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang menambahkan beberapa kategori zakat. Dalam mazhab Syafi'i ini dulu: 1 zakat binatang ternak, 2 zakat hasil pertanian, kemudian perkebunan, hasil panen,
ya dalam keadaan normal. Yang keempat zakat emas perak para hasil tambang, warrikazi minhuma, dan zakat barang temuan, hasil temuan, minhuma dari emas dan perak, yang berbentuknya emas dan perak. Nah, ini masuk dalam zakat. Wa amwalit tijarah, dan yang keenam zakat hasil perniagaan. Yang keenam zakat hasil perniagaan, perdagangan. Ini kan banyak yang dagang nih. Ntar ada zakatnya tuh, hasil perniagaan kita, perdagangan kita. Nah, yang terakhir namanya wal fitrati, zakat fitrah. Berarti ada berapa tuh? 6 ditambah 1 jadi tuh 7. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal yang 6 tadi, binatang ternak, pertanian, perkebunan, pertambangan, barang temuan, dan juga perdagangan. Penghasilan, zakat penghasilan dan yang lain-lain itu nanti kita bahasnya dalam masa yang menjadi pengembangan, mengikuti ulamaul mutaakhirin yang sekarang kemudian berkembang, ada pembagian zakat lagi. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini dulu 6 ditambah 1, satunya itu zakat fitrah. Dan kita perlu memperhatikan di dalam zakat yang diwajibkan seperti zakat mal ini ada syarat-syarat tertentunya, ada ketentuan yang harus kita pahami. Bukan kemudian lepas dari syarat begitu saja. Akan tetapi yang namanya satu ibadah dalam ajaran agama kita, agama Islam, tidak bisa lepas dari syarat dan ketentuan. Kaifiyahnya harus kita perhatikan. Maka di sini dikatakan wa awwalun nisabil ibili khamsun. Nah, yang kita bahas pertama kali yaitu bagaimana zakat binatang ternak, zakat hewan ternak. Tadi onta, sapi, kerbau, kambing, domba. Wa awwalun nisabil ibili khamsun, dan pertama awal nisabnya hewan onta yaitu ukurannya 5 ekor. 5 ekor hewan onta. Wa minal baqari, dan dari sapi salasuna 30 ekor. Wa minal gonami, dan dari kambing 40 ekor. Fala zakata qabla zalika, maka tidak ada zakat sebelum mencapai nisab itu semuanya. Apa itu nisab? Nisab itu batasan minimal jumlah yang dimiliki. Batasan minimal jumlah yang dimiliki. Maka batasan minimal daripada binatang onta 5 ekor. Kalau kita memiliki hewan onta 5 ekor, maka kena nisabnya, wajib kita bayar zakat. Begitupun kita miara, kita ternak sapi, berapa batasannya, berapa nisabnya? Sapi 30 ekor dan kambing 40 ekor. Kalau belum sampai kepada angka tersebut, maka tidak wajib zakat. Paham nih? Wala budda minal haul, dan syarat yang berikutnya yaitu diharuskan mencapai haul. Haul itu apa? Haul itu batasan waktu 1 tahun. Batasan waktu 1 tahun kepemilikan, maka kena kita wajib bayar zakatnya. Wala budda minal hauli ba'da dzalik, dan diharuskan dari haul ba'da zalika, setelah yang demikian mencapai 1 tahun. Haul itu putaran. Haul itu putaran. Maka tepang 1 tahun, itu kita wajib bayar zakat. Kalau kepemilikannya, misal gini tadi, kita punya kambing berapa minimal tadi nisabnya? 40 ekor kambing. Dalam 1 tahun itu kita memiliki atau memiara kambing ada 40. Maka kena setahun itu kita wajib mengeluarkan zakatnya.
Kalau 40 ekor kambing itu ada utuh selama 1 tahun. Paham kan? Bukan kemudian selama 1 tahun itu kambing kita banyak jadi 40, enggak. Tetapi selama 1 tahun 40 ekor. Baru nanti keluar zakatnya. Itu namanya haul. Paham ya? Jadi syarat yang berikutnya yaitu haul. Wala budda minas saumi, dan diharuskan minas saumi, binatang tersebut adalah gembalaan fi kala'in mubahin, dari padang rumput yang mubah, yang diperbolehkan, padang rumput yang bebas, padang rumput yang enggak ada yang punya, yang tumbuhnya itu rumput atas kehendak Allah gitu. Ya, liar. Wa an la takuna amilatan, dan hewan tersebut, binatang itu bukan untuk dipekerjakan. Maka kita ambil kesimpulan satu yang dinamakan syarat daripada keluarnya zakat, yaitu yang pertama, mencapai nisabnya atau batasan minimal jumlah kepemilikan. Ya, syarat yang pertama kita wajib bayar zakat binatang ternak, yaitu mencapai batasan minimal jumlah atau yang dinamakan nisab. Yang kedua, mencapai haulnya, yaitu batasan waktu putaran 1 tahun. Selama 1 tahun itu kita memiliki hewan yang dijadikan tadi batasan nisabnya berapa ekor, nah kita wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wala budda minas saumi fi kala'in mubahin, dan hewan tersebut digembala di padang rumput yang bebas yang tidak dimiliki seseorang. Ya, digembala di padang rumput yang bebas, liar, yang padang rumput itu tidak ada kepemilikan, liar. Jikalau padang rumput itu ada yang memiliki, asalkan bayarannya murah, masih tetap kena zakat. Asalkan biayanya murah, bayarnya tuh untuk nih kambing-kambing saya di sini, padang rumput ini punya fulan bin fulan, bayarannya segini sekian, murah dan bisa dibayar, dapat gitu gampang, itu wajib tetap kena zakat. Kalau bayarannya mahal, nggak kena zakat, nggak wajib untuk bayar zakat. Kalau padang rumputnya itu dimiliki orang dan bayarannya mahal, tidak wajib untuk zakat. Atau padang rumputnya itu satu tadi, padang rumputnya itu bayaran kenanya mahal, ya, atau digembala oleh seseorang yang dia berkhidmat sama kita, bukan kitanya yang punya, bukan kitanya yang menggembala, kita selaku pemilik yang menggembala bukan, tetapi ada seseorang yang dia berkhidmat kerja sama kita, kita kasih tugas, kalau kita percaya untuk gembala itu kambing, tukang ngangon, itu tidak wajib kena zakat, enggak, ya, bayarannya mahal, atau kita tugasin orang buat ngangon kambing kita, ngangon sapi kita, atau rumputnya hasil belian kita. Kita beli rumput atau kita nyari rumput sendiri yang tetap tadi di kepemilikan padang rumputnya itu punya orang yang kita bayar, kita ambil rumputnya, kita bawa ke kandang, kita kasih empan kambing atau sapi atau dombanya itu atau untanya, dan keseluruhan itu semuanya tadi nggak kena wajib pajak. Zakat, pajak jadi. Ya, nggak kena wajib zakat. Paham deh? Yang wajib kena zakat kalau kambingnya itu atau sapinya itu, binatang ternaknya itu digembala secara liar, makan gratis nggak pakai bayar. Kalaupun bayar, bayarannya murah. Maka hampir sekarang ini kagak ada. Ya, hampir zaman sekarang ini nggak ada yang kena zakat binatang ternak. Ya,
Kalaulah binatang ternaknya itu untuk diperdagangkan, kita memelihara nih binatang sapi atau kambing untuk diperdagangkan nanti, itu tetap gak kena pajak. Pajak lagi, apa namanya itu? Zakat. Aduh Pak RT ngomongnya pajak mulu. STNK dia mau perpanjang Bang Yaman. Nggak kena zakat. Kalau yang tadi kita binatang ternaknya kita pelihara untuk diperdagangkan, itu nggak kena. Yang kena yang kita ternak sapi atau kambingnya atau ontanya untuk diambil susunya, untuk diambil susu, untuk diambil minyaknya, itu kena wajib bayar zakat. Makanya kan tadi saya bilang, sekarang kan orang kalau miara kambing, miara sapi, itu banyaknya untuk dijual lagi, diperdagangkan, berkembang biak, diperdagangkan. Sedikit yang untuk diambil susunya, ini segala macam, itu yang wajib bayar zakatnya. Paham ya? Yang penting satu tadi syaratnya adalah digembala di padang rumput yang liar. Kemudian syarat yang berikutnya wa'an latakuna amilatan, sapi, unta, kalau kambing jarang ya. Kalau binatang tersebut dijadikan pekerja atau dipekerjakan, contoh sapi untuk membajak sawah, maka sapi tersebut tidak wajib, bukan sapinya, orang tersebut yang memelihara sapi tidak wajib bayar zakat. Ono punya sapi misalkan ada 30 ekor 30 ekor sapi, kan tak kena nisabnya tuh 30 ekor, tapi 30-30-nya itu buat membajak sawah semua. Namanya di orang kaya sawahnya banyak, sawah orang itu dibajak, dipekerjakan sapi-sapi itu untuk membajak sawah. Nah ini nggak masuk syarat untuk membayar zakat ya, karena dipekerjakan sapi tersebut untuk membajak sawah. Kalau tidak dipekerjakan maka wajib bayar zakat. Kalau diambil susunya tadi udah saya kata. Kalau kita memelihara sapi atau onta atau kambing untuk diambil susunya, wajib bayar zakat. Iya. Kalau diperdagangkan hewannya itu enggak. Tapi kalau diambil manfaatnya dari susunya, minyaknya atau kulitnya, itu tetap wajib bayar zakat. Jadi ada 4 aja tuh tadi syaratnya untuk membayar zakat. 1 sampai nisabnya, yang kedua sampai haulnya, yang ketiga digembala di padang rumput yang bebas, yang diperbolehkan, tidak ada yang punya, ya, yang mana rumput tersebut tumbuh atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga bukan untuk dipekerjakan hewan-hewannya. Ya, ada berapa syarat? 4 syarat. Fayajibu fi kulli khamsin minal ibili syatun. Maka yang wajib untuk membayar zakat di dalam setiap 5 ekor unta. 5 ekor unta zakatnya 1 kambing. 1 ekor kambing. 5 unta zakatnya 1 ekor kambing. Wa fi arba'ina, dan di setiap 40 ekor kambing zakatnya 1 ekor domba yang berumur 1 tahun. Setiap 40 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau 1 ekor domba yang berumur 1 tahun, atau 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Ada bedanya ya domba sama kambing. Kalau kita mau zakatnya domba berarti yang umurnya setahun. Kalau zakatnya kambing berarti umur yang 2 tahun. Wa fi kulli salasina, dan di setiap 30 ekor minal bakori, dari sapi tabi'un. Tabi itu sapi yang berumur 1 tahun. Ya, namanya tabi'. Berarti kalau 30 ekor
Sapi itu udah kena nisabnya, zakatnya 1 ekor sapi kecil, sapi yang berumur 1 tahun. Nah, catatannya, summa in zadat masyiyatuhu ala dzalika fa fi dzalika zaidi. Kalau jumlahnya binatang ternak tersebut melebihi daripada batasan tadi, maka ada tambahannya. Contoh, tadi 5 ekor onta, berapa zakatnya? 1 ekor kambing. Nah, dari angka 5 sampai angka 9 masih tetap 1 ekor kambing. Bang Ibai punya 9 ekor onta, maka zakatnya 1 kambing. Kalau sampai kepada angka 10 sampai 14, 2 ekor kambing. Hasan punya 12 ekor onta, berarti zakatnya 2 kambing. Paham? 5 sampai 9 1 ekor kambing, 10 sampai 14 2 ekor kambing. 15 sampai 19 berapa kambing? 3 kambing. Mang Ono punya 16 ekor onta, berarti zakatnya 3 ekor kambing. 15 sampai 19. Catat, dan tanya lagi dijawab. 5 sampai 9 1 ekor kambing, 10 sampai 14 2 kambing, 15 sampai 19 3 ekor kambing, 20 sampai 24 sampai 24 4 ekor kambing, 25 ke atas, 25 lebih ke atas 1 ekor onta. Nah, 25 ke atas, 25 sampai 35. Udah catat tadi nih, ini beneran nih. 1 sampai 5. 5 sampai 9 1 kambing. 10 sampai 14 2 kambing. 15 sampai 19 3 kambing. 20 sampai 24 4 kambing. 25 sampai 35 1 onta yang berumur 1 tahun. Beda lagi ntarnya. 25 sampai 35 1 onta yang berumur. Ontanya onta perempuan. Satu onta betina yang berumur 1 tahun. Dari 36 sampai 45. Dari 36 sampai 45 1 onta yang berumur 2 tahun. 25 sampai 35 1 onta yang berumur 1 tahun. 36 sampai 45 1 onta yang berumur 2 tahun. 46 tadi berapa? 36 sampai 45 ekor. 36 sampai 45 ekor 1 onta yang berumur 2 tahun, onta betina. Dari 46 ke angka 60, 46 sampai 60 ekor onta itu 1 onta betina yang berumur 3 tahun. Tuh. Ya, baik. 46 sampai 60 zakatnya 1 onta betina yang berumur 3 tahun. 61 sampai 75. Nah, iya. 61 sampai 75 1 onta yang berumur 4 tahun. Terus 76 sampai 90. Ini mudah-mudahan jadi pengusaha, jadi peternak onta semua nih. 76 sampai 90. 2 onta yang berumur 2 tahun. 76 sampai 90 ekor 2 onta yang berumur 2 tahun. Ontanya onta perempuan. Kemudian dari 91 ke 120 ekor. 91 sampai 120 ekor
zakatnya 2 unta yang berumur 3 tahun. Nah, solihin lumayan nih hari ini. 91 sampai 120, 2 onta yang berumur 3 tahun. Dari 121 terus sampai kalau kelipatannya 40, nambah 1 onta yang berumur 1 tahun. Kelipatan 50, 1 onta yang berumur 2 tahun. Kalau kelipatan 40, 1 tahun, 50 yang 2 tahun. Terus begitu. Ada kelipatannya. Itu namanya zakat binatang ternak onta. Jarang ada yang miara onta di sini ya? Iya. Jarang. Nah, yang kambing sekarang. Yang banyak nih. Biasanya yang punya di kampung miara kambing, setiap berapa ekor kena nisabnya kambing? 40 ekor. 40 apa berapa? 40 sampai 120. Oh, langsung tuh. 40 kambing sampai 120 kambing. Zakatnya 1 kambing yang berumur 2 tahun atau 1 domba yang berumur 1 tahun. Kalau kambing apa sih tadi namanya, Hin? Kambing Jawa. Kalau kambing Jawa zakatnya berumur 2 tahun. Berumur 2 tahun, tapi kalau domba berumur 1 tahun. Kalau itu jumlahnya dari 40 sampai 120. Kalau dari 121 ekor kita punya sampai 200, itu zakatnya 2 kambing. 121 sampai 200. Contoh, Mang Ono punya kambing, miara kambing di kampungnya di Cirebon ada 130 kambing. Dalam 1 tahun udah kena haulnya, nisabnya juga udah. Berarti zakatnya Mang Ono berapa kambing? 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Umur 2 tahun. Enggak. Tadi kalau kambing umur 2 tahun, kalau domba umur 1 tahun. Masih begitu. Mau 2 ekor domba berarti yang umurnya setahun. Kalau kambing yang 2 tahun. Dari 201 ekor kambing sampai 300, 3 ekor kambing. Mau domba yang setahun atau kambing yang 2 tahun. Nah, dari 301 sampai terus kelipatannya setiap 100 kambing. 301 sampai 400 terus nambah 1 kambing, nambah 1 kambing, nambah 1 kambing terus. Punya 600 terus berarti 6 kambing. Terus begitu. 1 tahun. Rugi enggak? Kagum, Son. Dari 300 1 doang. Ih, malah yang berumur 2 tahun atau yang umur 1 tahun domba. Ya, nggak ada rugi. Cuma banyaknya orang pada ngehela pada contoh gini. Dia punya kambing 40. Udah setahun waktunya bayar zakat, dititipin ke PRT 20 ekor. Berarti kan dia cuma punya 20 pas di sensus tuh. Ada berapa kambing? 20. 20 lagi ya? Ada Pak RT sana dititipin. Enggak kena dia zakatnya. Pinter, ntar giliran udah balik tuh petugas itu zakat baru diambil lagi, mana kambing gua ya. Ini Allah Maha tahu. Ya, yang curang seperti itu sifatnya haram. Haram masuk neraka. Dosa. Yang dia punya kambing atau dia punya onta 5. Giliran udah setahun waktunya bayar zakat dititipin ke temennya 1, dia punya cuma 4. Jadi nggak kena nisabnya dia bayar zakat. Iya nggak? Ini namanya ngehela, dia curang, hailah. Dalam fikih ini hukumnya dosa, haram, berdosa, masuk neraka. Ya. Kalau kata ulama nih ntar dia masuk nerakanya, jadi gurawannya. Kalau dia curang begitu, dia nggak masuk nerakanya.
secara utuh, tapi dia dimasukin tongnya yang masuk neraka. Nah, itu yang curang begitu. Yang curang-curang begitu tuh. Setiap ada waktunya zakat deh. Kemudian wa fi kulli thalathina. Tadi apa? Wa fi arba'ina minal ghanami, dan dari setiap 40 ekor kambing syatun jad'u dha'nin, yaitu satu ekor kambing yang satu ekor domba yang berumur 1 tahun, atau thaniyu ma'zin, atau satu ekor kambing yang berumur 2 tahun. Wa fi kulli salasina, dan di setiap 30 ekor minal baqari dari sapi, tabi'un, zakatnya satu ekor sapi kecil atau sapi yang berumur 1 tahun. Berapa ya? 30. Setiap 30. Nah, kalau punyanya lebih nambah 30 ekor. Terus catat lagi 30 sampai ke 39. 30 sampai ke 39, satu ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kelipatan 10 dari 40 ke 59. 30 ke 39, 40 ke 59. Langsung kelipatan segitu. Itu zakatnya satu sapi yang berumur 2 tahun. Kalau tadi yang 30 sampai 39 satu sapi yang berumur setahun, ukurannya zakatnya, kalau dia punya 40 ekor sapi sampai ke 59, zakatnya satu sapi yang berumur 2 tahun. Dari yang 60 ekor sampai ke 69, zakatnya 2 sapi yang berumur 1 tahun. 2 tabi', 2 ekor tabi', yaitu sapi yang berumur 1 tahun. Kalau dia punya 60 sampai 69 ekor. Pak Haji Yus punya sapi ada 65, berarti Pak Haji Yus selama setahun itu dia wajib zakat 2 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Dari 70 ke 79, dari 70 ke 79 dia wajib bayar zakat 1 sapi yang berumur setahun dan 1 sapi yang berumur 2 tahun. Jadi 2 ekor sapi, satunya yang berumur setahun, satunya lagi yang berumur 2 tahun, musinnah. Ya. Terus jumlah sapi 80 sampai 89, 2 ekor sapi yang 2 tahun. Zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. 80 sampai 89. 90 sampai 99, 3 sapi yang berumur 1 tahun. Ribet nih bedanya nih, makanya kudu dicatat jadi tabel bikin. Ntar kali aja Bang Dani jadi juragan sapi ya. Insyaallah. 90 sampai 99 zakatnya 3 sapi umur 1 tahun. 100 sampai 109 zakatnya 2 sapi yang berumur 1 tahun, 1 sapi yang berumur 2 tahun. Jadi 3 ekor zakatnya. Dikit, dari 100 sapi dizakati cuman 3. Sekecil-kecil lagi. 2 sapi yang 1 tahun, 1 sapi yang umur 2 tahun. Dari 110 ke 119. Dari 110 ke 119 ekor sapi, zakatnya 2 sapi yang berumur 2 tahun, 1 sapi yang berumur 1 tahun. Kebalikan yang tadi. 2 sapi yang umurnya 2 tahun, 1 sapi yang umurnya 1 tahun. Ya. Dari 120, setiap kelipatan 30 ekor sapi jadi 150 contohnya, maka
nambah satu sapi yang berumur 1 tahun. Berarti jadi 4 sapi. Terus begitu. Kalau yang kelipatannya jadi tadi 120, jadi kelipatan 40, nambah 40 ekor jadi 160. Maka dari yang 2 sapi 2 tahun, 1 sapi 1 tahun, nambah 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun, jadi 4 ekor sapi. Terus begitu kelipatannya. Ya mudah-mudahan jadi juragan sapi gitu. Tapi lihat syaratnya lagi tadi, kalau rumputnya boleh beli, tidak wajib bayar zakat. Maka tadi dikatakan hampir semua peternak sekarang lepas dari kewajiban bayar zakat. Ya, ada kangangonnya. Iya, kagak sendirian. Kemudian rumputnya boleh beli. Ya. Itu batasan jumlah atau yang dikatakan nisab untuk bayar zakat binatang ternak dari hewan unta, sapi atau kerbau, dan juga kambing dan domba. Wa yajibu alaihi an yata'allama ma aujabahu Allah ta'ala alaihi fiha, dan diwajibkan atasnya untuk mempelajari. Nah, kita belajar nih apa-apa perkara-perkara aujabahullahu ta'ala yang Allah wajibkan. Zakat hukumnya apa tadi? Wajib. Nah, kita diwajibkan untuk mempelajari apa yang telah Allah wajibkan, seperti zakat ini, alaihi fiha, di dalam perzakatan. Ya, di dalam zakat-zakat ini wajib bagi kita untuk mempelajari. Tapi kan saya mah bukan peternak. Tetap hukumnya apa di sini? Mempelajari hukumnya wajib agar kita tahu. Ya, siapa tahu kita jadi petugas apa kalau yang di lembaga itu. Lembaga apa namanya? Zakat. Lembaga zakat. Nah, terdaftar kita punya nama-nama peternak sukses, pengusaha. Nah, ini wajib bayar zakat asal kita tadi paham syarat-syaratnya. Jangan kemudian kita minta-minta aja zakat padahal dia tidak memenuhi dengan syaratnya. Contoh, tadi hewannya bukan hewan gembalaan. Kita punya tetangga, dia punya ternak sapi ini segala macam, tapi untuk banyak sawah kita marahin bayar zakat. Enggak, ternyata syaratnya kalau hewan tersebut dipekerjakan tidak wajib bayar pajak. Apa zakat tadi? Zakat. Wa ammat tamar waz zabibu waz zuru', dan adapun zakat kurma, kismis anggur dan hasil kebun dan lain-lain, wallahu a'lam bissawab. Bisiril Fatihah.